Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryanugroho memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada tanggal 5, 6, dan 7 April 2025 mendatang. Untuk memastikan kelancaran perjalanan, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengaturan jalur dan penerapan sistem kontraflow serta one way. Polri akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas melalui evaluasi secara berkala dan mengatur langkah-langkah lebih lanjut untuk menghindari kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik selama arus balik Lebaran. Akankah rekayasa lalu lintas menjadi kunci mengurai kemacetan di puncak arus balik? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, puncak prediksi arus balik Lebaran 2025. Memang diprediksi antara hari ini ataupun besok, karena tadi juga saya dapat bocoran biasanya kalau orang pulang itu suka mepet-mepet, jadi kayaknya bakal macet nih. Betul. Nah, kita akan membahas ya terkait dengan arus balik tahun ini dan bagaimana arus balik ini bisa berjalan aman. Betul. Dan keluarga juga nyaman. Iya. Sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Agus Suryanugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi. Salam presisi. Selamat pagi. Maturun. Salam presisi. Salam presisi. Selain ini juga kita sudah di studio ada Mas Dedi Erlambang selaku pengamat transportasi. Selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dedi. Tapi sebelum ke Mas Dedi, kita mau ke Pak Jenderal dulu, Pak Jenderal. Nah, selamat pagi Pak Dedi. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi Pak. Oke, kita ke Pak Jenderal terlebih dahulu. Pak Jenderal, bagaimana kemudian jurus jitu untuk mengurai kemacetan di arus balik Lebaran tahun ini? Seperti apa kira-kira? Tentunya kita juga harus belajar dari tahun ke tahun, termasuk kami diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk mengevaluasi arus balik. Arus mudik sudah kita lalui, proyeksi arus balik tahun ini adalah 2,2 juta yang keluar dari Jakarta, baik ke Trans Jawa dan Sumatera. Maka dari itu, strategi daripada cara bertindak yang tepat untuk mengurai spare waktu hampir kurang lebih 8 hari ini arus balik yang saat ini sudah kita lakukan. Tentunya di samping melihat proyeksi itu, saat ini sudah hampir sekitar 600 sekian ribu kendaraan yang sudah masuk Jakarta, dan konsentrasi kami juga di jalan arteri dan tempat-tempat wisata yang saat ini sudah cukup padat, dan beberapa rekayasa kita lakukan di sana, baik itu di Puncak, di Pantai Carita, dan lain sebagainya, jalur-jalur selatan dan utara, ini cukup padat tetapi masih mengalir. Oleh sebab itu, kemarin anomali yang terjadi di arteri dan tol memang sudah terlihat ada arus yang kembali ke Jakarta. Kita akan melakukan penebalan anggota. Ini perintah Bapak Kapolri, penebalan anggota di jalan, penambahan kendaraan dinas di jalan, dan bahkan kami diperintahkan untuk lakukan siaga penjagaan di sepanjang jalur, baik itu tol dan arteri, untuk menjamin keamanan termasuk juga kenyamanan duta-duta arah balik. Oleh sebab itu, skenario yang kami lakukan, yang pertama adalah kita tetap akan melakukan alih arus, demikian juga kontraflow. Kontraflow itu kita lakukan dari 70 sampai ke 36 agar bisa menarik arus cepat dari arah timur dengan kriteria atau parameter-parameter yang ada di Jasa Marga, baik itu visi rasio termasuk jumlah kendaraan yang melintasi gate tol. Setelah kita lakukan kontraflow, baik itu lajur 1, lajur 2, kami akan menarik arus yang dari timur supaya lebih cepat lagi. Kita berlakukan one way lokal arah balik tahap pertama. Itu dari kilometer 188 sampai 70 yang saat ini cukup efektif. Dan manakala hari ini nanti diperkirakan agak siang, ada bangkitan arus dari timur, kami akan
dilakukan lagi one way tahap 2 dari kilometer 246 sampai ke 188 hingga 70. Artinya bahwa kita menarik arus itu agar cepat kembali ke Jakarta, baik itu yang dari Brebes, Pejagan, dari Pemalang, Tegal, ini kita perlancar untuk arah ke Jakarta. Namun demikian, manakala terjadi bangkitan arus lagi, baik itu tanggal 5 atau tanggal 6, kami akan lakukan one way arus balik secara nasional, yang rencananya kami lakukan nanti puncak arusnya tanggal 6, kira-kira jam 9 atau 10 akan kita lakukan leg off untuk arus balik nasional tahun 2025. Demikian, Mbak. Baik, Jenderal, kalau kita lihat di arus mudik kemarin ini cukup lancar, kemudian tingkat kecelakaan juga menurun dari tahun lalu. Apakah skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di arus mudik ini akan persis sama diberlakukan di arus balik ini, Jenderal? Hampir sama, tetapi tidak sama ya. Hampir sama, tapi kita modifikasi. Oleh sebab itu kami selalu dilaksanakan evaluasi dan bahkan kita pertebal lagi. Kita pertebal personil, kita pertebal kendaraan-kendaraan patroli. Kalau CB teknik dan taktisnya, tentunya kita harus melihat kondisi update daripada arus. Ya, kemarin sore cukup padat, kita lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama dari 188 hingga 70. Ini artinya bahwa kita memberi akses masuk Jakarta agak dipercepat dan kita perlancar, sehingga akses yang dari Pejagan, yang dari Brebes, yang dari Jawa Tengah Tegal, termasuk yang dari Kali Kangkung, kami tarik agak cepat ke Jakarta, sehingga nanti ketika puncak arusnya tanggal 5, tanggal 6 hingga tanggal 7, ini sudah ruang jalannya cukup bisa digunakan untuk menampung arus puncak yang dari Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Jenderal. Saya mau ke Mas Dedi. Mas Dedi, kalau kita melihat hingga pagi hari ini memang di beberapa titik jalanan ada mengalami peningkatan volume kendaraan, walaupun belum begitu signifikan. Apakah kemudian ini menjadi warning tersendiri bagi pihak kepolisian, di mana puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi hari ini atau besok, sehingga volume kendaraan akan tiba-tiba saja membludak begitu? Betul, saya pikir teman-teman di kepolisian itu sudah siap dengan rekayasa lalu lintas, baik one way atau rekayasa lalu lintas itu mungkin sudah siap ya. Kalau tadi malam memang sudah ada perambatan naik volume kendaraan. Kalau prediksi kita, kalau tidak hari Sabtu ya Minggu, mungkin Minggu, karena biasa kalau dalam perjalanan jauh Senin itu kan masih libur ya, mereka akan rest istirahat, baru Senin mereka Selasa mereka aktivitas normal. Nah kalau untuk kereta juga sama, kemungkinan juga puncaknya di hari Minggu, lalu kalau pesawat puncaknya mungkin di hari Seninnya, di hari 7-nya. Gitu. Baik, lalu kalau melihat sejauh ini, kalau kita evaluasi dari arus mudik, tadi saya katakan juga kepada Kakor Lantas bahwa cukup lancar, kemudian angka kecelakaan menurun. Apakah ini dikarenakan memang kesadaran dari pengendara ini sudah meningkat begitu Pak? Kalau analisis analisis kami, kecelakaan menurun dan kelancaran itu karena memang volume yang mudik itu turun juga. Turun juga. Karena kalau kita analisis, kita pelajari dari tahun ke tahun, di mana kecelakaan itu meningkat karena volume mudiknya juga meningkat. Ketika mudiknya turun, angka kecelakaan juga akan turun. Angka kecelakaan paling tinggi itu mudik itu tahun 2017. Lalu 2018 turun, itu turun ketika pandemi turun terus sampai meningkat lagi. 2022, 2023 puncak juga sama. Nah, 2024 menurun lagi karena memang volumenya pemudik kan turun. Jadi menurut saya bukan karena kesadaran lalu lintas ya, karena memang volumenya itu menurun. Kalau angka koefisiennya untuk kecelakaan saya pikir sama ya, karena memang mereka memang tidak disiplin dan lain-lain ya. Jadi masalah kesadaran saya pikir tidak, karena memang volumenya sendiri yang mengikuti alur. Kalau
volumenya naik, kecelakaan juga naik, volumenya menurun juga kecelakaan juga menurun. Kira seperti itu. Tapi kira-kira dengan sistem one way ataupun kontraflow yang telah disiapkan oleh Pak Kakor Lantas tadi menurut penjelasannya, apakah kemudian diprediksi jurus-jurus tersebut bisa membantu untuk mengurai kemacetan di arus balik nanti? Tapi Mas Didi dijawabnya sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ya, kita akan lanjutkan dialog kita terkait dengan arus balik Lebaran 2025 yang sudah mulai hari ini. Kita akan kembali ke Jenderal Agus. Pak Jenderal, untuk hari ini laporan rekan-rekan kami di lapangan masih terlihat landai, ada juga beberapa titik yang sudah ramai lancar. Apakah prediksi dari Korlantas Polri ini yang memprediksi bahwa besok baru terjadi puncaknya, ada titik-titik tertentu yang diantisipasi atau merata besok akan puncaknya begitu? Yang tadi berkaitan dengan puncak arus 2024 ke 2025 itu ada kenaikan 1,1%. Demikian juga H-10 sampai H+1 dari 2024 sampai 2025 itu ada kenaikan 0,41%. Artinya pergerakan mobil yang terupdate di tol itu ada kenaikan. Maka dari itu tempat-tempat yang menjadi travel spot, tempat-tempat yang menjadi black spot ini akan menjadi perhatian betul, tetapi yang paling utama adalah strategi Korlantas Polri dengan stakeholder untuk memecah arus, mengkondisikan arus, menskenariokan agar supaya dari proyeksi yang 2 juta kendaraan, dari 2 juta lebih kendaraan yang sudah keluar dari Jakarta, untuk kembali ke Jakarta ini harus kita kelola dengan baik, dengan langkah-langkah update yang berada di jalan tol termasuk di jalan arteri. Maka dari itu strategi kontraflow, strategi one way bertahap, terakhir nanti jurus kami terakhir adalah strategi one way nasional arah balik yang rencananya akan kami lakukan tanggal 6. Itu Pak. Pak Jenderal, untuk strategi sendiri memberlakukan kontraflow ataupun one way ataupun mengarahkan mobil-mobil ke jalur arteri apabila terjadi kemacetan, apakah kemudian ada beberapa titik yang memang sudah akan langsung diberlakukan sistem tersebut, Pak Jenderal? Kalau titik-titik krusial, baik itu travel spot, ini kan banyak sekali ya, dan kita kelola semuanya. Contohnya mungkin di jalur puncak, ini sudah dilakukan alih arus dan bahkan kita lakukan one way kemarin, termasuk jalur Bumi Ayu, Pejagan, ini kan sudah kita jaga karena kita punya 2.835 pos pengamanan, pos pelayanan, ditambah lagi perintah Bapak Kapolri untuk mempertebal personil dan bahkan personil yang tidak terlibat operasi, perintah Bapak Kapolri turun semuanya ke jalan. Kendaraan-kendaraan yang tadinya tidak dilibatkan dalam sarana prasarana, turunkan semua di jalan agar meyakinkan bahwa arus balik ini harus kita kelola lebih baik lagi. Pengalaman arus mudik kemarin dari CB-CB one way sepenggal, one way dari arah barat ke timur ini kita berlakukan untuk menarik dan memperlancar arus yang berangkat dari arah timur menuju ke Jakarta. Oke, baik. Ya, Jenderal, kalau kita lihat juga bahwa untuk arus balik ini apakah kendalanya ini berbeda dengan tahun sebelumnya? Karena kan volume kendaraan ini menurun. Nah, kendala lain mungkin yang dihadapi dalam arus balik tahun ini apa, Jenderal? Mohon maaf Mbak, kalau jumlah kendaraan yang terhitung di dalam tol, yang melintasi tol itu justru ada kenaikan. Penurunan itu kan dalam survei ya, tapi fakta kami di lapangan, baik itu puncak arus 2024 dan 2025 itu ada kenaikan. Jumlah kendaraan proyeksinya dari 2,1 ini juga 2,2 juta. Artinya pergerakan kendaraan ini ada kenaikan, tetapi dengan kebijakan pemerintah, dengan pengurangan sumbu 3 untuk bergerak di jalan tol dan arteri, ini memberi peluang volume kendaraan yang mudik ini diprioritaskan. Karena ini dari tanggal 23 sampai terakhir operasi, kendaraan sumbu 3 ini dilarang. Ini sangat strategis sekali, sehingga apa yang disampaikan Pak Dedi tadi mungkin salah satunya kebijakan
Sumbu 3 tidak beroperasi ini sangat memprioritaskan duta-duta pemudik dalam melaksanakan mudik dan balik, sehingga ruang jalan itu diprioritaskan untuk kawan-kawan kita yang saat ini sedang harus balik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Jenderal. Tentunya juga kami berharap bagaimana pihak dari Korlantas Polri bisa langsung mengantisipasi begitu ya arus balik yang diprediksi akan menjadi puncaknya antara hari ini ataupun besok. Selamat pagi Pak Jenderal, terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali ya. Semoga lancar semuanya. Surya Nugroho. Baik. Nah, Mas Dedi, tadi juga kita sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Pak Jenderal begitu bahwa ada peningkatan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kemudian bagaimana sebetulnya data yang dimiliki dari Mas Dedi terkait arus mudik tahun ini? Ya, begini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kakor, Pak Kakor Lantas ya, memang ada kenaikan untuk pengguna jalan tol itu betul. Mungkin ada kenaikan sekitar 0,5% dari tahun lalu itu betul. Karena apa? Karena kenaikan jalan tol itu karena ada diskon tarif tol, ya, sehingga itu naik. Dan juga demikian juga pesawat. Tapi kita belum punya data untuk pesawat. Untuk penurunan itu kalau kita baca di data pusat integrasi informasi di Kemenhub ya, dari H-10, pokoknya 10 hari H-10 sampai dengan H+1 atau Lebaran 2 itu ada penurunan sekitar 563.000. Jadi hari Lebaran tahun ini hanya 10,1 juta sekian. Yang dulu 1,7 juta. Jadi ada sekitar. Jadi memang ada penurunan. Jadi turunan ini kalau kita petakan itu turunan di pengguna angkutan umum. Lalu di kapal. Lalu juga di pengguna angkutan umum di kapal dan kereta api. Kereta api juga turun. Berarti penurunannya di angkutan umum. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan arus balik ini Pak Dedi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Pak Dedi. Pak Dedi, kalau kita lihat kan libur Lebaran tahun ini cukup panjang ya. Apakah dengan libur yang panjang ini arus balik ini juga akan terdistribusi begitu Pak? Tidak akan puncak-puncaknya banget begitu di hari Sabtu besok? Ya, begini. Kalau menurut tradisi mudik biasanya memang untuk mudiknya itu bisa terurai panjang. Kalau hari ini, kalau mudik tahun ini jelas, ini sangat panjang, ada 16 hari, dimulai dari work from anywhere, itu tanggal 24, dan itu mudiknya juga panjang. Karena H-3 pun itu berbeda dengan tahun lalu. H-3 kemarin itu yang kalau indikator yang kita pakai tol itu baru 63%. Berarti masih ada sekitar 40% itu masih belum mudik. Ternyata yang 40%-an itu mudiknya di hari kedua Lebaran atau H+1. Itu juga macet kemarin kan, maka numpuk. Makanya ada kenaikan kalau untuk pengguna jalan tol ada sekitar 6,5%. Karena ada diskon tarif tol, itu memang sangat stimulans masyarakat untuk mudik menggunakan mobil melalui tol. Dan tapi kalau nyambung dari yang dialog kita sebelumnya, ada penurunan juga, tidak hanya jalan tol, penurunan juga jalan kereta api, pengguna bus, lalu juga kalau sepeda motor itu naik yang menggunakan sepeda motor. Mungkin karena lebih murah kali menggunakan sepeda motor. Bukan, karena ini kan efisiensi, jadi motor gratis yang sama dengan yang mudik gratis itu berkurang. Kalau kereta api untuk tahun 2024 itu sekitar ada 12.400 sekian. Lalu yang tahun ini karena efisiensi turun ada 7.100 sekian. Lalu untuk Pelni itu malah juga tidak ada motor gratis. Dan kemudian untuk truk untuk yang ngangkut mudik gratis pun juga berkurang. Tahun lalu 300, tahun ini hanya 10 truk.
Jadi memang ada potensi kenaikan pengguna angkutan motor roda 2. Gitu ya. Dan kalau Mas Dedi sendiri melihat bagaimana fenomena pengguna kereta api juga ikut menurun begitu ya, apa kemudian yang menjadi alasan turunnya minat dari para pemudik untuk menggunakan transportasi umum? Nah begini, kalau khusus kereta api, karena kereta api itu tidak ada tarif diskonnya. Ya. Jadi menggunakan tarif-tarif reguler ya, entah kereta perintis atau kereta PSO, itu tidak ada penurunan tarif. Nah, kalau untuk kereta api mengoperasikannya justru kereta-kereta api yang komersil. Jadi kereta api komersil jelas itu tarifnya tidak naik. Mengapa kereta api turun? Karena dan juga PO bus yang reguler itu juga turun karena apa? Karena maraknya atau banyaknya mudik gratis. Mudik gratis dengan bus ya. Betul, sehingga yang biasanya naik kereta atau yang biasanya naik bus reguler akap misalnya antar kota, antar provinsi itu mengalami penurunan karena mereka lebih memilih menggunakan mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah dan juga BUMN. Kita akan melihat juga di masa libur Lebaran ini tentu masyarakat juga banyak ke tempat-tempat wisata nih Pak Dedi. Nah ada rekan kami Usep Saripudin di lokasi wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Bagaimana kondisi hari ini di sana? Apakah ramai dengan wisatawan, Usep? Halo, selamat pagi Usep. Apakah mendengar suara kami Usep? Ya, kami juga masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Usep Saripudin ya untuk mengetahui bagaimana jalur lalu lintas wisata di sana ya, karena memang Puncak penuh sekali tempat wisata di sana. Iya. Mungkin Pak Dedi juga melihat bahwa infrastruktur tahun ini untuk arus mudik dan balik ini apakah memang lebih baik dari sebelumnya sehingga arus mudik dan balik ini bisa berjalan lancar begitu Pak Dedi? Kalau masalah infrastruktur tidak banyak perubahan dibanding dengan 2024. Hanya yang berubah itu adalah tol Bojimin ya. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Itu sekarang sudah sampai ke Bojimin 2. Itu yang membuat, makanya tadi kita sampaikan bahwa ada peningkatan pengguna jalan tol itu karena tepat. Karena memang ada euforia pengguna masyarakat yang mudik ke Sukabumi yang biasanya mereka menggunakan kereta api atau menggunakan angkutan umum, mereka saat ini menggunakan jalan tol. Jalan tol sudah lebih lancar gitu ya. Sehingga kemarin itu Bojimin juga sempat macet parah juga kan, karena memang biasanya kalau Lebaran pertama mereka di rumah, Lebaran kedua mereka biasa mereka ke tempat saudara atau ke tempat wisata. Biasanya macet seperti itu. Seperti kemarin kita di Bojimin juga perhatian juga, waduh kok parah. Dan seperti itu. Baik, Pak Dedi, kita juga sudah terhubung dengan Usep. Usep, bagaimana kemudian jalur wisata di Puncak hingga pagi hari ini? Apakah masih terus ramai dengan kendaraan di sana? Silakan Usep. Ya, kami juga masih akan terus memperbaiki sambungan komunikasi dengan Usep. Tapi Mas Dedi, tentunya kita juga semua berharap bagaimana arus balik tahun ini bisa tercipta suasana yang nyaman dan bisa para pemudik juga bisa sampai ke tempat tujuan pulang dengan selamat begitu ya Mas Dedi. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Sama hadir di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Dan tentunya